masih ngerjain tugas? Apa masih rebahan aja nih, nggak produktif kayak gitu? Oke, di sini daripada kalian gabut di rumah ngapain, mending kalian stay tune di live streamingnya Instagram sama YouTube-nya Bestari Boyolali. Oke, di sini saya selaku moderator, perkenalkan Sekar Mila Gusta dalam acara Bestari Boyolali edukatif dan inspiratif melalui generasi milenial. Oke, di sini kita akan bahas tentang take care of yourself, menjadi manusia sehat dari COVID-19 dengan narasumber kita, Kak Alfian Cahya Ramadan. Manggilnya Mas Aceh nggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa, santai. Cek. Kak Al perkenalan dulu. Mas Al apa Iya. Mas Rama apa Mas Cahyan? Mas Rama saja. Mas Rama ya. Mas Rama. Perkenalkan dulu biar teman-teman kenal nih di rumah. Halo semuanya. Oke, kembali lagi di acara Bestari. Bestari di forum untuk diskusi dari Forum Anak Boyolali. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Sekar ya. Ya, Mbak Sekar aja. Mbak Sekar bahwa nama saya adalah Alfian Cahya Ramadan. Biasanya saya dipanggil Rama di sini. Lalu saya dari komunitas mumpung jadi mahasiswa. Komunitas dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, sebenarnya ini aku kepo nih. Mumpung jadi mahasiswa Ya. MJM itu Betul. apa? Oke, MGM sendiri saya kasih tahu ya, Pak. Sekilas tentang MGM. MGM itu adalah komunitas yang dibentuk oleh mahasiswa dari Solo yang tergugah hatinya untuk mengabdi dengan ilmu psikologi sederhana. Nah, contohnya nih, Mbak, boleh saya contohkan ya? Itu psikologi sederhana. Psikologi sederhana. Oke, silakan. Nah, Mbak Sekar ini rumahnya di mana ya? Rumahnya di Kartosuro, deket Banyudono. Kartosuro. Oke. Tadi jarak rumah sampai kota Boyolali, Tugu Kuda. Nah, Simpang 5. Kira-kira berapa ya? Sekitar ya mungkin 13 sampai 14 lah. Itu kalau saya nggak salah hitung lah ya. Oh iya. Nah, saya di situ tuh bisa melihat. Jadi kan karena kami dari psikologi dan dengan psikologi sederhana, jadi Mbaknya ini ternyata suka dengan musik ya. Ya. Iya, benar nggak, Mbak? Bener. Dari genre apapun maupun pop, jazz, klasik, yang penting enak didengar menurut saya itu saya suka. Ya. Dan Mbaknya ini ternyata orang yang tanpa sadar, semisal suka nyepeda sendiri, Mbak. Enggak sih, Enggak. saya nggak pernah nyepeda sendiri karena saya nggak bisa naik sepeda. Oke, berarti pas sendiri, me time-nya Mbak. Mungkin Mbaknya suka nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Kadang gitu. Kadang gitu. Oke. Lalu Mbak Sekar ini ternyata orang yang jika ada masalah suka dipendam sendiri. Bener nggak itu, Mbak? Itu tergantung sih kalau udah mulai nggak bisa untuk nahan ya tetap curhat lah ya. Tetap curhat. Tetap untuk Tapi tetap ditahan dulu ya. iya tetap kayak ini bener nggak sih buat diceritain sama orang gitu. Iya, karena emang Mbaknya itu tipe yang melankolis mungkin. Jadi orang yang Aku melankolis. Oh, iya. Oh my god. Oh iya. Oke, nah itu ya sekilas tentang gue jadi mahasiswa tadi. Jadi kami tergugah hatinya untuk mengabdi dengan ilmu psikologi sederhana. Dan mumpung jadi mahasiswa ini mempunyai seseorang yang luar biasa dan keren banget, yaitu founder kami yang bernama Wisnu Wijaya Putra. Tuh, terus di MGM sendiri kami bergerak dalam ranah pengabdian masyarakat karena ingin melengkapi 3 dharma perguruan tinggi. Dan ranah kami di pengabdian masyarakat itu dalam bentuk training dan development people, dan tentunya ada experiential learning atau outbound. Nah, gitu. Oh jadi untuk masyarakat sendiri itu kegiatannya kayak outbound kayak Iya, gitu. Terus betul. ada nggak sih sesi misal nih kayak tadi nih Mas Al sesi konseling sama saya tadi, ada nggak sih sesi-sesi kayak gitu? Oh ada, jadi kami kan di situ juga training tadi. Nah di training mungkin nanti akan
setelah training ada coaching, counseling, nah seperti itu. Ada juga. Itu juga face to face atau Iya, mungkin face to setahu face. saya kan kalau SMA gitu kan ada kayak dikasih question atau pertanyaan terus kita Iya. suruh milih gitu. Jadi kalau kami pure benar-benar training dan bisa dilihat di IG maupun jadi mahasiswa. Dikit-dikit lah stalking ya gitu. Bisa di follow juga teman-teman IG-nya mumpung jadi mahasiswa. Dan kami dalam mumpung jadi mahasiswa mempunyai sebuah slogan yaitu bergerak dengan ketulusan. Gitu. Terus itu bisa juga anak SMA kelas 3 yang bingung jurusannya apa, mungkin juga salah satunya itu. bisa jurusan Bisa. psikologi kalau mau Benar. ketemu banyak orang. Iya betul, bisa itu sangat-sangat bisa. Oke, ini kita langsung masuk ke materi aja ya. Baik. Untuk ini kan tentang self quarantine nih, tentang apa namanya? Apa sih apa yang kalian rasakan dalam pandemi virus corona ini lah? Menurut Mas Alfian sendiri ini COVID-19 ini seperti apa sih? Terus dampaknya gimana gitu? Oke, pertama COVID-19 ini tuh sudah sangat meresahkan di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia, di seluruh dunia itu sudah sangat-sangat meresahkan. Banyak kekacauan yang telah timbul, mulai dari keresahan, mulai dari kekhawatiran dari masyarakat sendiri dan lain-lainnya. Dan ini juga mempengaruhi banyak hal dalam sektor pemerintahan. Mungkin dari pemerintah sendiri kan sudah mengupayakan banyak hal, mulai dari WFH, kerja dari rumah, lalu mungkin ada dinas-dinas yang piket, ada sistem piket sekarang libur, besok masuk, sekarang dan seterusnya. Lalu di pendidikan juga itu benar-benar dialihkan, bukan diliburkan, tapi dialihkan dari belajar di sekolah menjadi belajar di rumah. Dan itu benar-benar sangat-sangat gimana ya, bagi beberapa orang itu sangat hal yang baru gitu. Bagi dia hal yang baru. Dari pemerintah sendiri mengupayakan dan benar-benar membuat imbauan bahwa jika kita di rumah, kita harus mengatur pola harus mengatur pola makan kita dengan yang baik, lalu pola olahraga kita harus menjaga itu. Lalu seperti di tagline kita di pamflet, kesehatan fisik itu penting untuk melawan COVID-19. Tapi bagaimana dengan kesehatan mental kita? Nah gitu. Nah, tadi kan ini COVID-19 ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Betul. Saya sendiri aja bahkan kadang lihat nih ciri-ciri COVID-19, gatal tenggorokan. Saya tiba-tiba jadi gatal gitu ke tenggorokannya. Yeah. Terus panas di atas 37, itu jadi tiba-tiba 38, ya. 37, 38. Itu Yeah. saya tiba-tiba kok panas ya badan saya. Yeah. Itu kadang saya mikirin itu sampai stres sendiri. Nah, setahu saya stres itu kan bisa mempengaruhi nih kesehatan mental kita. Betul Nah, banget. sebenarnya kesehatan mental itu apa gitu? Oke, dari kesehatan mental gitu ya. Kesehatan mental itu dari WHO sudah disebutkan bahwa kondisi kesejahteraan yang disadari seseorang akan pada hari ini. Satu, dia tahu akan kemampuan dia tahu akan potensi dia. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak tahu kompetensinya? Nah, itu saya melihat orang yang belum mengerti dan tahu tentang kemampuan dan potensinya itu seperti kupu-kupu. Kenapa kok seperti kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu dilihat kan indah ya Mbak. Warnanya banyak sekali, lalu jenisnya beragam ya kan Mbak. Nah, di situ tuh tapi sayang kupu-kupu tidak bisa melihat keindahannya karena sayapnya berada di belakang, nggak bisa melihat ke belakang gitu. Iya. Tetap harus pandangannya di sini terus. Nah, dari situ mungkin teman-teman yang belum mengetahui kemampuannya, belum mengetahui potensinya, itu seperti kupu-kupu itu yang tidak tahu keindahannya. Gitu. Jadi bagi mereka keindahan dirinya belum terlihat. Gitu. Nah, saya hanya melihatnya seperti itu. Jadi tunjukkanlah teman-teman keindahan dan pokoknya warna teman-teman sendiri-sendiri. Gitu. Lalu yang kedua itu dapat mengatasi stres. Nah, stres dalam kehidupannya. Sekarang saya tanya, Mbaknya Mbak sekarang pernah nggak ada dapat tugas kuliah nih dari dosen, terus jadi koreksi,
Terus dosen tuh bilang ini salah, direvisi direvisi, itu lalu kesalahan, iya. besok harus selesai. Itu bakal stres sih karena kita deadline cuma sehari, belum tugas-tugas yang lain juga numpuk. Betul. Gitu, pasti stres sih. Nah kalau orang yang mempunyai kesehatan mental yang baik, dia akan jika orang yang tidak mempunyai kesehatan yang mental yang baik, dia akan menyerah dan mungkin akan marahin dosennya atau dosen ini nggak adil nih, yang lainnya bisa dilolosin tapi kok kenapa punya aku direvisi sendiri. Nah mungkin kayak gitu. Tapi jika orang yang mempunyai kesehatan mental yang baik, dia akan memutar otak dan langsung yaudah aku nggak mundur, aku nggak nyerah, aku tetap maju. Lalu saya menyelesaikan dengan cara apapun. Kalau kita marah nih, misal dikasih, walaupun marahnya nggak mungkin sama dosen ya, tapi kan marah-marah kayak mungkin kenanya ke teman, itu termasuk mempengaruhi kesehatan kita atau kena kelainan ya? Bukan. Gimana ya, sorry, aku Ya. potong dulu. Ngomongnya yang enak itu, enaknya itu ngomongnya orang yang mempunyai penyakit mental atau orang yang memiliki orang yang kurang kesehatan mentalnya, atau gimana, biar aku ngomong juga yang punya masalah itu juga nggak tersinggung gitu. Oke. Sebenarnya mau saya jelaskan agak nanti, tapi ya nggak apa-apa. Ini saya. Jadi itu sebenarnya pada kesehatan mental di psikologi itu kami sebut itu tidak penyakit mental. Tidak penyakit bukan, tapi gangguan mental. Gangguan mental. Kenapa? Karena kesehatan mental sendiri itu bersifat kontinum. Jadi garis gitu antara positif sama negatif. Positif itu sehat, negatif itu tidak sehat. Nah, jadi orang itu bisa saja dia masuk ke dalam sehat, bisa aja dia tiba-tiba ke tidak sehat. Nah, dan itu bisa berubah-ubah seiring apa yang dia lalui gitu. Misalkan sehat, ya mungkin dia baru senang. Lalu yang tidak sehat, dia mungkin baru ada bencananya seperti tadi itu, bisa dapat tugas dari guru dosen. Nah, lalu mungkin ada keluarga yang meninggal, atau mungkin baru ada musibah apapun yang mempengaruhi dia jadi tidak sehat secara mental. Dan sebenarnya itu hal yang wajar gitu, yang karena itu kan masih semua orang bisa mengalaminya ya. Iya betul. Semua orang masih bisa mengalaminya. Mungkin ya kan tidak hanya mbaknya, mungkin saya ada tugas dan sebagainya, mungkin saya stres. Tapi jika stres itu tidak berlarut, stres itu hanya sesaat itu dan kita bisa mengatasinya, berarti mental kita sebenarnya masih sehat. Karena bukan bisa kita katakan sebagai orang gila ya. Oh bukan, tidak bisa dikatakan seperti itu. Nah, karena tadi orang itu mampu mengelola stresnya dengan baik. Jadi walaupun memang dia stres, banyak tekanan tadi, dosen harus revisi, besok harus jadi, kita langsung putar otak. Lalu kalau nggak bisa, paling nggak bisa, kita nego ke dosennya, Bu atau Pak, bisa diundurin nggak gitu. Lah itu, tapi kita nggak merasa stres berlarut-larut, itu nggak masalah. Karena itu proses. Nah, gitu. Balik lagi nih, tadi kan masih dua nih yang disebutin. Yang pertama ada potensi, yang kedua ada mengatasi stres. Ada lagi sebenarnya. Nah, yang ketiga itu adalah bekerja secara produktif. Nah, bekerja secara produktif ini itu kita banyak hal kan, maksudnya bisa kita lakukan seperti satu, mungkin dalam pekerjaan kita dapat berkarya lebih. Lalu dalam pelajaran kita dapat mengerjakan tugas sesuai dengan deadline dan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan guru. Dia kan selalu produktif setiap harinya, selalu ada terus usaha untuk maju. Nah itu salah satu termasuk dalam kesadaran yang disadari oleh seseorang dalam kesehatan mental itu. Lalu yang keempat adalah dia berperan aktif dalam lingkungannya. Lalu bagaimana saat ini dalam pandemi virus corona ini kan kita nggak bisa berperan aktif. Nah, kan kita nggak perlu harus terjun langsung ke lingkungan, tidak perlu terjun langsung ke masyarakat. Nah, contoh aja seperti acara ini yang disusun oleh Forum Anak Boyolali Bestari. Nah,
Ya, oke. Kita di sini tetap bisa bermanfaat, tetap bisa sharing, tetap bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tadi mengetahui potensinya, yang kedua dapat mengelola stres, yang ketiga bekerja secara produktif, dan yang keempat adalah dia mampu berperan dalam lingkungannya. Nah, bekerja secara produktif ini kan kadang orang itu menafsirkannya kayak kita banyak tugas, terus harus ngerjain kerjaan rumah yang mulai dari nyapu dan sebagainya. Padahal itu kan juga capek ya setiap hari gitu, dan juga kita pasti juga bosan. Nah, bekerja produktif yang baik itu seperti apa? Oke, bekerja produktif yang baik seperti apa? Jadi bekerja produktif yang baik seperti apa itu sesuai takaran masing-masing. Jadi saya bilang kan karena saya belum tahu bagi orang satu mungkin dia punya takarannya segini. Lalu dia itu dapat mengontrol takaran itu. Gitu. Dia tahu batasan-batasan dia. Jika saya terlalu nolep istilahnya gitu, lah mungkin saya nanti akan jatuh sakit. Nah, dia nanti bisa mengatur itu. Oke, berarti hari ini saya bisa bekerja jam segini sampai jam segini. Karena porsi orang itu beda-beda. Ya. Lah bisa diatur dan bisa seperti manage waktu gitu. Ini misal banget nih, aku ada case kayak aku seorang pekerja kantoran nih yang setiap kalau kantoran ini biasanya WFH-nya madep laptop terus nih. Dan itu kan beberapa juga terbengkalai, mungkin kita cuci baju, cuci piring, itu semua terbengkalai. Menurut kamu, menurut Mas Al sendiri itu termasuk kerja produktif apa enggak? Padahal kita juga dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai sore itu kita juga madep laptop untuk ngurusin kerjaan di kantor gitu. Nah, di sini kan ada kata WFA ini. Kerja dari rumah. Bagi sebagian orang mungkin itu sudah terbiasa. Mungkin saya sudah biasalah dengan ini. Dia freelancer atau mungkin memang pekerjaannya itu harus dikerjakan di rumah. Nah, kan ada tuh Tokopedia yang lain. Lalu yang orang-orang yang masih belum bisa memanage diri ini kan adalah orang yang baru saja diterapkan WFH ini. Seperti orang-orang kantoran yang setiap hari itu harusnya saya masuk jam 7 atau jam 8, lalu saya harus di rumah saja. Lah itu menyebabkan mereka hal baru. Lah ini tuh hal baru bagi saya. Nah maka dari itu inilah pentingnya sebuah adaptasi untuk hal baru tadi, seperti itu. Oke. Jadi tadi sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu tadi kesehatan mental kan ada potensi mengatasi stres, bekerja produktif dan berperan aktif. Jadi nggak melulu yang namanya kita harus memforsir diri kita untuk bekerja produktif itu. Jadi gitu ya. Betul, tidak. Oke, selanjutnya ini tentang ciri-ciri nih antara membedakan orang yang terkena gangguan mental sama mungkin orang yang sehat mentalnya. Baik, ciri-ciri orang yang sehat mental dulu ya Mbak. Yeah. Jadi ciri-ciri orang yang mempunyai sehat mental itu satu, dia itu tadi yang saya sebutkan di atas tadi 4 hal tadi dia miliki. Oh ya, Oke. yang kedua, yang ada potensinya tadi ya. Betul, 4 hal tadi seperti yang dikatakan oleh WHO itu. Lalu yang kedua itu dia bahagia akan dirinya. Dia bahagia akan dirinya sendiri. Jadi benar-benar bahagia dan sadar benar, oh ya saya seperti ini. Jadi menyadari apa adanya dia bahagia dengan itu. Percaya diri gitu. Betul sama sekali. diri kita ya. Percaya diri. Lalu dia dengan bahagia itu dia lalu mampu menghadapi masalah, menghadapi situasi yang tidak mengenakan, menghadapi posisi yang itu emosional banget bagi dia. Mungkin bisa saja dia amarah atau bagaimana. Lalu dia dapat menghadapi rasa kecewa. Itu gimana nih caranya? Kan jujur aja lah, semua orang pasti susah banget lah namanya menghadapi masalah, kecewa. Pasti kan kita juga nangis, terus marah. Itu gimana sih menurut Mas Al ini kan berarti kita nggak
sehat secara mental gitu pas kalau kita mengalami kecewa terus marah-marah. Oke, balik lagi ke awal tadi kan saya bilang kalau kesehatan mental itu sebenarnya seperti kontinum, garis lurus. Nah, mungkin kita baru fasenya di negatif, di bagian tidak sehat. Nah, kita bisa kok ke bagian yang positif, ke bagian sehat. Caranya dengan apa ya? Tadi mungkin kita menyadari apa saja yang 4 hal tadi awal. Lalu yang paling penting ini tadi sebenarnya adalah kita bahagia dengan diri kita sendiri. Oke, mungkin ada orang yang bisa lebih baik dengan kita, tapi orang itu punya warnanya sendiri-sendiri. Seperti kupu-kupu tadi, orang punya keunikan dan warnanya masing-masing. Kita sedih, kita nangis, kita marah, oke nggak apa-apa, itu wajar. Itu dalam keseharian semua orang mengalami. Itu hal yang wajar, tidak apa-apa. Tapi yang tidak wajar adalah jika itu berlarut. Jika itu terus-terusan kayak gitu, nah itu baru tidak sehat seperti itu. Terus gimana nih biar tips teman-teman di rumah ini biar pede gitu loh dengan dirinya sendiri. Soalnya kadang juga saya kayak ngelihat orang yang lebih baik dari saya tuh kayak kita langsung minder kayak ih kok saya ternyata bukan apa-apa gitu. Oke, ini ada masuk dalam training pengenalan diri. Nah, jadi di situ kita kalau mau benar-benar bisa percaya diri, kita harus tahu dulu tentang apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Nah, di situ kan kita jadi, oh ya, aku kelebihannya ini, aku kekurangannya ini. Orang mengata-ngatain apa saya, oke, saya tahu emang itu kekurangan saya. Kan ini tadi bahagia dengan apa adanya dulu kan. Lalu nggak apa-apa dong, saya di sini emang lemah, tapi saya bisa buktiin di hal yang lain yang saya memang benar-benar menguasai itu. Nah seperti itu. Mungkin cara-cara kita lebih tahu tentang kelemahan dan kelebihan kita. Lalu balik lagi ke dalam filosofi kupu-kupu yang saya bilang tadi. Semua manusia mempunyai warnanya masing-masing. Kalau kata Virsa Bersari itu ubah rasa insecure menjadi bersyukur. Nah gitu. Oke, nah ini tuh terus tadi yang nggak sehat, gangguan mental, yang orang terkena gangguan mental itu langsung kebalikannya. Dia apa ada ciri-ciri lagi dari orang yang gangguan mental tadi? Oke, sebenarnya Mbak, yang sehat mental tadi masih ada. Dilanjutin boleh nggak apa-apa? Oh iya nggak apa-apa. Ya, tadi kan bahagia dengan dirinya. Bahagia, kedua, terus dapat menghadapi masalah tadi. Betul. Dia merasa nyaman berhubungan dengan orang lain. Nah, seperti saya nih, saya ngerasa nyaman dengan maksudnya ini omongan gitu lah, nyamannya. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Nah gitu. Terus dia dengan orang lain tuh mampu mengatasi situasi, misalnya canggung, grogi dengan orang baru dan sebagainya. Nah. Oke, gini, aku simpulin. Jadi bukan merasa nyaman, tapi lebih bisa beradaptasi mungkin ya. Ya itu juga bisa. Oke. Sebenarnya kan. Oke. Lalu selanjutnya ada dapat apa ya? Itu seperti dapat mengatasi tuntutan hidupnya. Nah, jadi tuntutan hidup pribadinya itu dapat diatasi selalu. Jadi dia yang jelas orang ini tuh mempunyai tujuan hidup. Seperti Mbak punya tujuan hidup kan? Ya punya, tapi saya nggak bisa ngeplorin ya. Oh iya udah gitu. Jadi orang yang mempunyai tujuan hidup realistis, benar-benar realistis. Jadi dia tahu, oh ya saya tujuannya hidup itu mau apa. Oke, masa depan saya mau bagaimana. Dia itu sudah merencanakan seperti itu. Lalu yang terakhir, dia itu puas dengan dirinya sendiri. Puas dengan dirinya, puas dengan pekerjaannya, puas dengan hasilnya. Nah, seperti yang mbaknya tadi bilang, tanyakan bagaimana jika kita kurang nggak pede dengan orang lain ya kan. Nah di sini kan kita bisa melihat, oh aku puas gak sih dengan diriku sendiri. Seperti itu mbak. Oke. Terus tadi tadi ada pertanyaan nyelip di otak saya. Itu puas sama bahagia itu beda konteksnya atau sebenarnya sama? Bahagia yang awal. Kan ini puas sama bahagia itu kadang orang menafsirkan bisa mirip kan. Karena kalau kita udah bahagia ya berarti kita puas sama diri kita sendiri gitu. Di sini konteksnya bahagia dengan apa adanya kita. Kalau puas itu apa yang
dari apa adanya tadi menghasilkan sesuatu kan. Kita bekerja, kita melakukan aktivitas menghasilkan sesuatu. Nah, itu hasilnya itu kita puas dengan hasil itu. Gitu. Oke, terus tadi ada itu yang tentang kalau gangguan yang terkena gangguan mental itu ciri-cirinya gimana? Oke, jadi ya, saya boleh tanya dulu. Mbak Sekar suka olahraga? Nggak suka sama sekali. Nggak suka? Oke, ya udah. Mungkin Contohnya, kadang bisa senam sih, tapi itu jarang saya lakukan. Paling bisa setahun sekali mungkin. saya ambil contoh seorang pemain basket gitu ya. Basket dia suatu ketika dia itu jatuh, lalu kakinya cedera. Nah, dalam cedera itu dia nggak bisa, kan pertama pasti cerita. Iya. Karena dia nggak suka. Mungkin depresi juga Iya. bisa ya. Karena harusnya saya bisa bermain, tapi saya cedera. Nah, dia mau mengobati nggak bisa karena itu di dalam kakinya nggak kelihatan. Orang nggak bisa melihat, dia juga nggak bisa melihat. Lalu dia butuh seseorang, dia butuh apa yang ahli dalam bidangnya. Makanya dia ke dokter atau fisioterapi. Nah, begitu juga dalam ilustrasi itu, gangguan mental itu seperti halnya penyakit tadi. Jadi sakit cedera tadi maksudnya. Jadi gangguan mental bagi orang lain mungkin dia tidak sadari saya itu terkena gangguan mental. Iya. Oke, cek. Oke. Selanjutnya dia itu tidak menyadari dan itu tidak terlihat. Iya kan Nah, mental emang nggak terlihat ya. Benar. Nah, dan orang lain juga nggak tahu kalau dia itu ternyata sedang mengalami gangguan mental. Nah, di sini menyebabkan cek. Oke. Di sini menyebabkan orang itu apa ya? Seperti tidak tahu tapi tahu-tahu kok jadi murung, minder. Nah, sebenarnya gangguan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami kesulitan dalam seperti ini adaptasi atau seperti pengen apa namanya Mbak? Kita di lingkup baru, ya adaptasi itu ya. Jadi kita kesulitan dalam beradaptasi yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kita tidak mampu dalam mengatasi masalah yang ada yang menimbulkan stres yang berlebihan. Nah, itulah kondisi di mana gangguan mental itu terjadi. Tuh. Sebenarnya ada tingkatan sendiri nggak sih kayak setiap gangguan mental mungkin ada yang ringan atau apa itu mungkin di dunia psikologi itu bahasanya kayak gimana? Gangguan mental itu ringan apa? Mungkin ada klasifikasinya. Apa ya? Jadi untuk itu saya agak lupa itu namanya apa saja. Tapi mungkin selanjutnya bisa kita bahas karena mungkin banyak nanti ya. Iya. Gitu. Banyak yang ini aja yang biasanya terjadi di masyarakat Indonesia itu mungkin dari pengalamannya Alfian yang pernah konseling masyarakat itu biasanya gangguan mentalnya itu kayak gimana sih masyarakat Indonesia itu? Pengalaman pribadi ya dari mungkin dari teman dari siapa lah mereka itu mengalami gangguan seperti ya mungkin frustasi dengan kegiatannya, lalu depresi karena diputusin pacarnya itu. Saya pernah depresi kok. Oh iya Mbak. Oh, iya. Lalu sampai paling parah yang saya tahu itu dia sampai melukai dirinya sendiri. Iya, itu iya, sudah benar-benar bahaya sebenarnya seperti itu. Oke, sebenarnya saya mau tanya lagi nih, tapi ini aku mau ngasih kesempatan aja teman-teman di rumah gimana, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Mungkin nanti bisa dilanjut. Sambil kalian mikir pertanyaannya gimana, mungkin kita akan lanjut ya. Oke, siap. Oke, kita langsung aja. Tapi nanti aku ada simpen satu pertanyaan, mungkin nanti setelah teman-teman tanya, Oke. atau mungkin Baik. nanti ada bersama pertanyaannya. Penyebab nih, yang penyebab dari gangguan mental sendiri itu apa gitu loh? Penyebab utamanya atau bagaimana? Yang utama bisa atau faktor pendukung lah. Oke. Juga bisa. Saat ini ya. Penyebabnya mungkin yang paling dekat dengan kita yaitu saat ini kita baru melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, Ya. orang-orang yang pertama penyebabnya kok saya bisa bilang
pandemi COVID-19 ini menjadi penyebab karena untuk sebagian orang mungkin akan mengalami yang namanya post power syndrome. Nah, mungkin di Indonesia lebih terkenalnya sindrom pensiunan. Nah, Iya. tapi sebenarnya itu bisa terjadi, bisa kayak apa ya, menyerang ke masyarakat luas. Bahkan anak kecil, maksudnya anak muda seperti Mbak Sekar atau ya yang dari forum anak Bali ini mungkin bisa terkena. Kalau anak kecil nih bisa nggak sih? Tadi kan Enggak. mungkin itu kira-kira bisa nggak sih atau emang Enggak. remaja ke atas Iya. gitu? Mungkin itu lebih ke remaja. Iya. Jadi mungkin yang sudah SMA lanjut ke kuliah dan umur 20-an ke atas. Nah, Berarti yang pernah merasakan bagaimana kedudukan atau jabatan. iya gitu. Tapi kan sebenarnya post power syndrome, power di situ sebenarnya dikonotasikan bukan sebagai kekuasaan atau jabatan. Jabatan. Tapi dikonotasikan, diartikan sebagai orang yang aktif. Gitu. Jadi post power syndrome orang yang dulunya aktif. Gitu. Lalu- Oke, bentar aku potong. Aku kan mungkin teman-temanku juga pernah yang ngerasain itu berarti ya. Kalau Mas Iya, Al betul. sendiri bilang tentang itu tuh konotasinya bukan kedudukan atau jabatan. Karena sewaktu aku SMA itu yang namanya aktif itu banget, yang harus kesana kesini bahkan sering dispen itu Iya, betul. pelarian ya sebenarnya ya. Tapi SMA 1 ya? tiba-tiba tiba-tiba kelas 3 kita harus baca buku, dituntut A B C D E F G, harus Iya. masuk ini, harus ke itu. Nah, itu tuh berarti termasuk post power syndrome. Iya, itu bisa menjadi post power syndrome. Bisa disebutkan. Kenapa? Karena ya kalau ini kan jelas ya, memang hilangnya kedudukan yang awalnya mungkin anggota OSIS ya, Mbak. Oh iya, nah mungkin awalnya anggota OSIS. Jadi lalu tiba-tiba udah pergantian, reshuffle angkatan. Iya. Yang menyebabkan mbaknya itu seharusnya Jadi yang aktif Ah, jadi diem. yang aktif jadi tidak aktif dan menyebabkan apa? Mungkin satu jadi gabut, Ya. yang kedua mungkin jadi lebih mood swing atau moodian. Biasanya aku, moodian. karena mental harusnya saya itu bisa produktif. Kenapa nggak bisa? Harusnya saya bisa berperan bagi lingkungan mungkin lingkungan SMA, tapi saya nggak bisa lagi. Saya hanya fokus untuk mengejar masa depan saya. Nah, seperti itu kan. Oke, tapi sebenarnya post power syndrome ini nggak terlalu membahayakan atau emang bahaya gitu untuk kesehatan mental? Mungkin kalau untuk kesehatan mental ada kasusnya, ada bahaya, ada yang enggak gitu. Mungkin kalau bagi anak muda masih bisa menangani karena mereka ya gimana ya, kalau remaja dan sebagainya kan masih labil. Mungkin Iya. nanti akan naik dan seperti tadi mungkin dia akan kembali ke fase positifnya dia, yaitu sehat mentalnya dia. Lalu dia bisa melupakan masalah-masalah itu. Ya, seperti mbaknya yang sekarang kan. Iya. Gitu. Berarti kalau aku punya kesimpulan berarti kalau umurnya istilahnya kalau pensiun itu biasanya berapa sih? 50 60 ya? 58 sampai ke atas. Ya itu bisa mengalami bahaya gangguan post Iya. syndrome yang berat berarti ya. Mungkin karena bisa terjadi mungkin tekanan darah tinggi, stroke dan sebagainya. Oh jadi itu bisa langsung mempengaruhi ke fisik ya? Karena ini. ya itu tadi karena dia ternyata kan dia mempengaruhi pola hidupnya. Dia mempengaruhi benar-benar yang seharusnya saya itu ditanya apa punya jabatan, punya kekuasaan, tapi orang-orang pensiunan itu kan udah langsung berhenti seketika dan belum terbiasa akan hal itu. Iya. Nih ini nyambung banget nih sama pertanyaan dari M. Saifuddin tentang gangguan mental itu ngaruh nggak sih ke imun? Banyak tugas mental saya banyak gimana sih nih? Banyak tugas mental saya jadi terganggu, sedih gitu. Oh, Ya iya. menurut Mas Rama, Mas Alfian ini gimana? Mas Rama saja. Mas Rama ya, Mas Rama. Jadi ini ya, Pak. Kesehatan mental dan kesehatan fisik itu berbanding lurus. Jadi jika istilahnya gini, kita seorang atlet, ya contohnya yang paling gampang kan seorang atlet yang jika sakit dia nggak bisa melakukan latihan lagi. Dia mentalnya dia kan terganggu. Mentalnya mungkin sedih deh. Wah, aku kok frustasi ya, aku harusnya bisa berlatih, bisa
bentar lagi mau ada kejuaraan tapi nggak bisa. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika kita tidak sehat secara mental, itu mempengaruhi pola pikir kita, pola makan kita, pola hidup. Jadi nanti akan mempengaruhi juga imun yang menyebabkan mungkin jadi melihat orang yang lebih kurus dari biasanya. Nah, mungkin karena kebanyakan pikiran, mentalnya terganggu, jadi pola hidupnya juga mengikuti itu tadi. Jadi terjawab ya Mas Saifuddin, kalau Halo Mas Udin. gangguan mental itu bisa ngaruh ke imun, bahkan Iya. sampai bisa menimbulkan penyakit ya. Tadi kayak Betul. darah tinggi, stroke. Oh itu. Terus sorry nih, aku pengen tanya nih. Ada case temanku sendiri nih, teman kuliah. Dia emang kayak mungkin bisa aku bilang korban broken home Oh, iya. gitu. Nah, banyak orang mendefinisikan korban broken home ini selalu pasti ke narkoba. Oh iya. Terus ke yang jelek-jelek lah, jadinya yang kayak bergaul sama anak sembarangan. Kalau dinasehatin jadi kayak apaan sih gitu kayak Iya, gitu. Nah, itu gimana sih tips-tipsnya? Mungkin temanku juga lihat gitu. Jadi broken home itu parah nggak sih untuk kesehatan mental gitu? Oke. Yang pertama saya mau menanggapi dulu bahwa di Indonesia sendiri masih stigma tentang kesehatan mental itu masih gimana ya, buruk gitu. Kalau saya melihat banyak orang yang kamu kamu nih ternyata gini kamu bipolar ya atau gimana, tahu-tahu seperti itu, dan mereka menganggap itu tuh aneh, itu tuh nggak baik, padahal sebenarnya orang yang sedang seperti itu ada masalah, hanya butuh satu hal, orang yang mendukung dia gitu. Hanya butuh orang yang mendukung ya. Mendukung. Jadi itu nanti akan saya jelaskan lebih lagi di setelah ini gitu. Oh Nanti iya. kan ini masih penyebabnya. Penyebab Habis ya. ini kan Ya di mungkin Oke. pertanyaan selanjutnya atau terus ini Mas Al itu ada nggak sih pernah dapet case yang namanya terberat gitu loh, yang dari masyarakat itu pernah nggak dapet case kayak gitu, yang kayak ini kayaknya belum pernah dapet, terus kayaknya susah nih penangannya, pernah ya, nggak dapet? lebih ke itu tadi yang saya dia yang tadi saya bilang, mungkin dia sudah sampai menyakiti dirinya sendiri, lalu dia seperti tidak punya tujuan hidup lagi gitu. Dan itu sudah berat menurut saya, karena alangkah lebih baiknya seperti itu langsung kita ajak atau kita tawarkan ke psikolog. Kenapa? Karena penyakit gangguan mental ini kita nggak bisa mendiagnosis. Kita sebagai teman, kita sebagai orang yang ada di situ, sahabat lah, kita hanya bisa melaksanakan satu tugas, yaitu mendengarkan dan menenangkan, tapi tidak bisa mendiagnosanya. Jadi kita diagnosis itu, kamu harusnya gini, kamu harusnya, nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan sesuatu itu karena kita nggak ahli dalam bidangnya. Nah, siapa yang ahli? Satu, psikolog, dan yang kedua, psikiater. Oke, psikolog itu gimana? Psikiater itu gimana? Oke. Mungkin ada yang masih bingung ya. Psikolog apa dan sih bedanya psikiater. Jadi, psikolog? teman-teman semua, psikolog itu adalah S2-nya psikologi. Istilahnya seperti itu. Dari jurusan psikologi. Jika psikiater itu adalah dari jurusan kedokteran. Nah, psikolog lebih ke treatment, lebih ke penanganan secara perilaku dan sebagainya itu. Tapi dalam psikiater itu lebih ke penanganan dalam obat-obatan. Jadi dia seperti yang kalau melihat film Joker lah. Iya. Kan dia meminum obat untuk menenangkan dia, halusinasi dia dan sebagainya. Nah, itu lebih ke psikiaternya. Kalau psikolog lebih ke ranah gimana kita Mengubah perilaku cara. dia dengan sebuah treatment gitu. Oke, aku pernah nih kayak mungkin karena efek hormon atau apa bilang mood swing, tapi kadang-kadang orang bilang kamu bipolar gitu-gitu. Nah, itu bipolar sendiri itu gimana sih? Karena
di Indonesia itu apa dikit dikatain ini, Benar. apa dikit dikatain ini gitu. Gimana ya? Nanti malah agak melenceng ke pembahasan kita di kesehatan mental. Iya. Tapi semisal nanti ada kesempatan yang lebih, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi tentang itu. Mungkin bisa dikip dulu pertanyaannya karena Iya. takut saya tuh nanti malah waktunya nggak cukup. Iya. Benar. Oh, sebelumnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke. Oh, oke. Lah, saya boleh melanjutkan tadi yang penyebab tentang gangguan mental. Oh, masih ada lagi. Ternyata masih banyak ada. ya. Masih Ya, banyak. lanjut. Oke, jadi saya mau tanya Mbak Sekar ini pernah nggak sih ngerasa di satu sisi, di satu titik ngerasa kesehatan mentalku nggak baik gitu? Pernah sih kayak Pernah, sering, mungkin mungkin ya pas depresi karena nilai jelek Oh, atau iya. gimana gitu. Oke, nah pernah kayak gitu. Lalu mau menangani itu kadang bingung, pernah nggak sih Mbak? Bingung. Iyalah, kita harus menangani curhat kah atau cuma dipendem sendiri kah nanti selesaiin karena kan pasti nggak semua orang bisa langsung curhat kan ke orang lain. Iya, termasuk tadi Mbak sekarang. Nah, gimana ya? Kita bingung nih. Kita jadi bingung harus kemana, harus ngapain. Lah, itu di pikiran kita udah aku harus kemana ya ini berarti. Nah, pasti kan pikirannya seperti itu. Karena kita nanti jika nih kita mau cerita ke teman, terus udah takut dulu nanti dijudge Ya, gimana dijudge, iya. ya kan, terus kita udah mikir aku kelihatannya udah bener-bener punya hal yang ini aku baca oh kelihatannya aku nggak baik banget nih, kita udah membuat jadwal untuk ketemu dengan psikolog, lalu di psikolog kita sudah menentukan harinya kapan, jamnya kapan, tapi mau ke psikolognya itu di mana itu harus tanya ke teman dulu. Iya. Pas mau tanya ke teman jadi Nanti ciut lagi karena takut dikatain dijudge. lagi. Jadi- Ntar lu gila ya gitu. Nah, itu kan malah- nggak enak ya Nah. bahasanya jadinya. Nah di situ malah jadi dibully. Yang lambat laun tak lama-lama itu orang-orang yang mengalami gangguan mental, ya walaupun itu masih secara ringan, mungkin hanya sedih dan sebagainya, tapi langsung membuat post IG atau story WA atau mungkin nge-tweet. Dan di sini nih mungkin reaksi netizen malah nggak ngedukung tapi malah Iya, malah- nyinyirin. Tambah down lagi ya. Kayak gitu, masalah kayak gitu aja nggak bisa. Mungkin kayak gitu Padahal kan semua orang tadi ada warnanya sendiri-sendiri, beda-beda lah dalam menghadapi masalah. Betul. Nah dalam itu menjadi salah satu penyebab kenapa kok di Indonesia itu masih ada dan masih terus ada yang mengalami gangguan mental. Nah, yang selanjutnya gangguan mental itu disebabkan juga karena komplikasi sebenarnya. Jadi Komplikasi apa ini? nih? Jadi komplikasi apa ini? Ini tuh komplikasi tadi yang awal ada, misal nih kita ada tugas, udah ada tekanan dari dosen harus ngumpulin besok udah. Tapi tahu-tahu kita tuh jatuh sakit, udah nggak sehat secara fisik karena kita sakit, udah harus mikirin ini banyak tekanan, stres lagi, stres terus, lalu jadi nggak sehat. Nah itu kan komplikasi dari dua hal tadi. Ya, secara fisik sakit, secara mental juga sedikit terganggu. sudah tertekan terus. Nah, selanjutnya dalam stres, ngomong soal stres, saya punya cara untuk memandang berbeda dari stres. Itu dari founder saya, Mas Wisnu Wijaya. Jadi beliau tuh pernah berkata, saat kita ingin berkembang, saat kita berkembang lah, itu kita akan mengalami perubahan dari apa? Dari zona nyaman ke zona berkembang. Dan jika kamu masih bisa leyeh-leyeh, masih bisa rebahan, berarti kamu belum berkembang. Tapi jika kamu sudah ngerasa nggak nyaman dengan kita, maksudnya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan merasa tidak nyaman dengan apapun yang dilakukannya, tugas-tugas dan sebagainya,
itu dan mengundang stres. Nah di situ bisa disitulah titik dimana kita bisa berkembang. Nah ini cara kita dan stres dari cara yang berbeda. Nah, karena stres sendiri sebenarnya adalah kondisi dimana seseorang atau kondisi ilmiah seseorang tubuhnya dalam menanggapi suatu perubahan. Nah, perubahan. Jadi stres itu sebenarnya diperlukan oleh manusia untuk berkembang dan untuk berkarya. Jika kekurangan stres tidak baik, jika kelebihan malah tidak baik. Jadi kalau kita kurang stres itu juga nggak baik. Tidak baik. Oh gitu. Ini saya baru tahu loh ya. Jadi tapi juga jangan nambah stres juga ya. Betul. Kan tadi seperti yang saya bilang ada takarannya sendiri. Setiap orang, setiap manusia itu punya takarannya sendiri-sendiri. Yang tahu siapa? Ya dirinya sendiri. Berarti kita harus tetap mengenalin diri kita takarannya seperti apa harus ya. tahu dulu dan kelebihan kita. Terus ada lagi mungkin dari penyebab tadi yang disebutkan Mas Albian. Dari penyebab mungkin saya cukup. Oke. Ini tadi ada pertanyaan nih, tapi yang jawab harus 2 orang nih. Nah kita langsung aja nih yang pertama Gimana? Mas Al. Nah Ya. yang kedua ini ada tamu spesial lagi nih. Langsung saja saya sambut Mas Satrio Sasono. Ini Oke, perlu ini aku itu nggak sih prestasinya apa aja? Kayaknya banyak banget deh. Gimana? Oke. Ya. Ini pertanyaan- karena kebanyakan mungkin ya, karena jadi. Oh ya, silakan Mas. Iya. Ya. Oke. Bagaimana Mbak untuk pertanyaannya? Nih, aku perlu geser nggak ya ini ya? Nggak usah ya. Ini dari pertanyaannya itu ada. Oke, ini agak konteksnya agak sensitif ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah lebih bijak lah menghadapinya ya. Jadi jangan asal menjudge atau menyimpulkan sesuatu ya. Oke, pertanyaannya ini dia seorang psikolog atau psikiater mungkin ya. Oh, dari Puskesmas Musuh ya. Itu ada pasien yang sebut saja Mawar ya. Mengalami pelecehan seksual dari pacarnya nih. Nah, terus karena pacarnya sering melakukan hal tersebut, dia mungkin nggak berani cerita gitu ya, atau takut dikatain, dihinanya. Nah, itu caranya gimana sih mengatasinya? Oke. Mungkin dari Ya. Mas Alfian dulu. Baik, dari saya dulu ya teman-teman semua. Jadi sekalian sama cara mengatasi tadi kesehatan mental. Jadi yang pertama dari masyarakat umum, dari luarnya dia lah, teman, keluarga dan sebagainya. Itu satu, memberikan pertolongan pertama dengan apa? Yaitu mendengarkan dia. Ada saat dia membutuhkan, walaupun dia tidak minta. Sepertinya kan kita tahu nih tadi, mungkin dia sedang gangguan mental, mungkin dia murung, tidak seperti biasanya, mungkin jadi pendiam, awalnya ceria jadi pendiam dan sebagainya. Nah, di sini kan kita bisa memberikan pertolongan dari situ, dan pertolongannya berupa mendengarkan dulu. Karena kita bukan seorang psikolog, kita bukan seorang psikiater. Kita mendengarkan dia, menenangkan dia. Apa yang dia ceritakan tidak usah kita tanggapi dengan emosi, karena kita di sini adalah orang yang memberikan pertolongan, bukan orang yang mau menghakimi dia, gitu. Jadi kita harus tahu ini subjeknya harus gimana. Jadi orang ada masalah, cukup kita mendengarkan. Kan terkadang Mbak Sekar punya masalah, lalu hanya cukup cerita dengan orang itu hanya mendengarkan aja. Oh Itu ya, udah lebih dari udah cukup lebih kan. ya sebenarnya. Nah, Tanpa harus memberikan komentar betul. apapun, itu udah lebih dari Nah, cukup. seperti itu. Jadi benar-benar kita itu cukup hanya seperti itu dulu, dan menenangkan dia. Tidak harus kita menjudge, kamu tuh nggak boleh gitu.
kok kamu gitu sih atau gimana? Nggak boleh, karena malah dia itu mah ngedown, kan dia udah down nih posisinya. Dan kita semua selaku orang yang ingin memberi pertolongan malah mengedownkan dia dengan memarahi dia dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya setelah beri pertolongan tadi, kita beri dukungan. Selayaknya seorang keluarga, kita menyayangi keluarga kita dengan baik. Kita menyayangi keluarga kita dengan benar-benar sayang banget kan, mungkin dengan keluarga, ibu, ayah, anak dan sebagainya, kakak, adik. Nah, kita beri dukungan kepada dia. Jangan malah menghindari dia, malah marah-marah menjauhi. ya. Nah, ya. Lah, dia seperti itu. Kita udah tahu nih faktanya seperti apa. Lalu kita, kamu tak coret dari kakak, tidak boleh seperti itu malah. Itu kayak kejam ya jadinya. Kejam banget jadinya. Lah, itu malah membuat dia lebih ngedown lagi ya. Jadi pertama memberikan pertolongan, yang kedua beri dukungan, yang ketiga kita untuk biar nggak terjadi lagi, kita lebih mencegah daripada menyembuhkan kan enaknya. Nah, makanya untuk selanjutnya kan kita udah tahu nih bagaimana ceritanya, bagaimana yang dia rasakan. Oke, kita mencegah untuk lebih selanjutnya bagaimana itu kita bisa mencegah hal itu. Nah, gitu. Itu mungkin dari segi kita sebagai teman, keluarga dan masyarakat yang menanggapi sebuah masalah seperti itu. Karena ini masalahnya juga cukup sensitif ya, Mas. Sensitif ya, karena itu jadi kita benar-benar harus memberi pertolongan dan dukungan. Nah, mungkin dari Mas Satrio? Iya, mungkin dari Mas Satrio, silahkan. Jadi menambahi dari Mas Alfian yang ganteng ini, kan dari psikologi udah ya Mas Mbak. Jadi saya mau izin menambahkan dari sisi hukum dan penanganannya. Hukum dan penanganannya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Faren, Ibu Faren dari Ibu Faren ya, Ibu Faren dari Musuh ini cukup sensitif Bu. Apalagi terkait apa yang terjadi pada korban itu sudah terjadi dan ini tidak bisa hanya berhenti pada satu proses penanganan. Sehingga dari pengalaman saya yang turut serta juga di perlindungan anak mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa prosesnya Bu, bahwa yang harus dikedepankan sesuai prosedur perlindungan anak di Boyolali sendiri, silahkan Bu diberikan pencerahan, dijelaskan dulu bahwa keluarga itu tidak boleh menganggap tabu. Karena kalau sampai keluarga menganggap tabu dan apa yang Ibu sampaikan tadi, pelakunya melakukan terus-menerus, ini juga akan berdampak buruk pada anak. Dan apabila nanti itu juga harus dilihat juga Bu, dari segi hukum, apakah pelakunya itu sama-sama anak, ataupun yang pelakunya adalah anak, ataupun korbannya adalah anak. Karena perlakuan ketika pelakunya anak atau bukan, itu nanti akan berbeda juga. Karena mohon izin Bu, mengutip sedikit, perlu dijelaskan, permasalahan ini juga terjadi di Boyolali, apalagi di Muso yang Ibu Faren sampaikan. Di pasal 82 di Undang-Undang 35 tahun 2014, bahwa ada unsur hukum memaksa, merencanakan, menyuruh laksanakan, ataupun juga ada membiarkan. Ketika ibu pun nanti sendiri apabila suatu ketika tidak diselesaikan, akan ada unsur pembiaran. Nah, ancaman hukumannya bahkan bisa sampai minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Sehingga permasalahan apa yang Ibu sampaikan atas nama Mawar, ya, Atas nama Mawar, sebut saja Mawar. Seharusnya dalam kode etiknya juga nggak cuma di perlindungan anak tapi di psikologi juga ya harusnya bisa menyembunyikan klien mereka ya. Sejatinya seharusnya tidak ditampilkan Bu nama terkaitnya itu karena memang etiknya seharusnya sedemikian. Kemudian langkah berikutnya yang saya sarankan mewakili dari DP2 KBP 3A Kabupaten Boyolali khususnya dari bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, monggo Bu, kami terbuka di sini 24 jam, mampir di alun-alun Lor karena silahkan melaporkan ke kami karena kami ada psikologi yang khusus anak. Karena saya menangkap apa yang disampaikan Mas Alfian tadi adalah how to living psychology, adalah psikologi sederhana. Jadi monggo Bu, ada langkah-langkah yang lebih lanjutnya. Karena dari sejauh apa yang saya tahu dari segi psikologi pun itu nanti harus juga bicaranya dari hati ke hati. Tidak bisa diselesaikan dalam artian menghukum menjerakan sang pelaku selesai. Boten sakit kayak gitu nanti. Bahwa itu nanti silahkan Bu, kami terbuka sekali di DP2 KBP 3A. Saya mewakili dari bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Monggo kami terbuka, sangat terbuka
untuk melaporkan itu karena ini sangat apalagi menyangkut generasi muda kita ya. Ini corona juga ya Mas Al. Di tengah-tengah COVID-19 ini tidak bisa hal seperti ini kita biarkan. Gitu nggih Bu? Kalau nanti ada sharing silahkan ke nomor saya aja, nanti bisa saya hubungkan. Ya berarti semua tadi ada. Itu mungkin tadi nomornya belum Iya, jadi nanti daripada nanti bingung Ibu tanya di komentar tidak terselesaikan Mbak Mawarnya itu tadi dan berkelanjutan akan jadi residif dan nggak baik. Jadi silahkan ke 0853 3938 6679. Kalau nggak bisa nyatet silahkan buka IG Forum Anak, laporkan saja ke situ Bu. Nanti kita akan bantu sampaikan ke beliau yang memang khusus menangani terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Gitu, oke? Silahkan dilanjutkan sesi tanya jawabnya karena kita diskusi tentang generasi muda yang enjoy saja Bu. Silahkan nanti tapi kita tetap terbuka kalau ada permasalahan tentang perlindungan anak karena ini sudah memang kewajiban kita juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan anak. Mungkin nanti bisa Ibu curhat juga kepada ada Bu Dinu juga, silahkan monggo. Oke, begitu. Silahkan Mas Al, Mbak Sekar, saya pamit undur diri. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Satrio sudah membantu menjelaskan tentang bagaimana hukum itu di Indonesia juga tetap berlaku ya, teman-teman. Nah, ini tadi masih dari penanya yang sama nih dari Ibu Faren nih. Nah itu gimana sih menangani pacar yang suka bertindak seperti ya bertindak tadi lah. Terus bagaimana korban harus merespon? Ya sebenarnya ini tuh gimana ya? Ranahnya udah masuk ke udah bukan lagi ranah dalam kesehatan mental karena ini sudah ke pelecehan seksual. Nah, saya menanggapi dari segi apa ya? Mungkin psikologi. Terus gini, menurut tindakan dari pacar itu nggak sih wajar nggak sih dalam dunia psikologi? Saya akan menanggapi itu yang menangani pacar yang suka melakukan seperti itu. Lalu untuk tindakan dan nanti tindakan tersebut itu maksudnya tindakan yang mana? Nah nanti saya mau bertanyakan itu. Iya. Tapi saya mau menanggapi dulu yang mungkin pertama. Maksudnya tindakan yang tadi kali ya, yang kita bahas sama Mas Satrio tadi yang tentang pelecehan tadi kali mungkin, yang tindakan yang ya seperti itu. Oke. Jadi menangani pacar. Jadi sebenarnya gini, kan tadi kita menangani dulu itu dari subjek yang perempuan dulu. Kita melihat dulu dari dia. Lalu setelah itu kita baru undang untuk yang pacarnya tadi. Kita undang lalu kita gimana ya? Intinya di situ kita jangan langsung emosi, jangan langsung ngejudge, langsung mau langsung mau menghakimi sendiri. Iya. Jangan, tidak itu. Karena menurut seperti yang dibilang Mas Satrio itu masih tergolong anak ya. Iya. Itu masih tergolong anak dan masih dalam perlindungan anak. Nah, bagaimana cara menanganinya? Nah, itu nanti bisa dengan musyawarah mufakat bersama dengan keluarganya. Kalau dari saya sendiri itu menurut saya lebih enaknya ditemukan lalu dibicarakan. Lalu Gimana nih kalau semisal korbannya jadi minder gitu kalau ketemu pelaku gitu? Oke. Korban minder dan sebagainya menurut saya perlu dicoba dulu. Iya. Karena harus dicoba dulu semua ya. itu kita kalau hanya berpikir ke depan yang belum pasti itu tidak akan berjalan gitu Mbak. Jadi kita takut untuk hal yang seharusnya kita lakukan itu malah kita nggak bisa maju terus. Makanya dicoba dulu, nggak apa-apa. Mungkin yang nanti pasti akan ada rasa nggak enak, pasti ada rasa canggung dan sebagainya. Tapi itu perlu dilakukan dengan musyawarah mufakat antar keluarga dulu. Karena ya mungkin ini karena memang bersifat sangat-sangat sensitif. Bagi saya sendiri juga sensitif ini. Lebih baiknya menangani pacarnya seperti itu bagaimana ya kita temukan dulu antar keluarga. Begitu untuk respon. Lalu untuk yang kedua, pertanyaan kedua itu saya masih belum tahu ini tindakan tersebut itu tindakan yang mana. Yang mana? Nah. Jadi mungkin
Ibu siapa tadi ya? Bu Faren ya. Ibu Faren lebih menjelaskan tindakan seperti apa. Mungkin jika ingin lebih jelasnya lagi, lebih enaknya lagi, saya sarankan ibu ke psikolog atau psikiater. Kita diantarkan ke sana. Karena apa? Itu lebih sangat lebih apa ya? Valid dan reliable seperti itu.